Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Setelah sekian lama saya tidak membuat video tutorial. Jadi untuk mengobati rasa kangen, saya buat sebuah tutorial terbaru tentang perkuliahan daring. Nah, pada kali ini saya akan berbagi bagaimana kita menggunakan papan tulis saat memberikan kuliah atau memberikan pembelajaran secara daring. Pada umumnya yang seperti sudah kita ketahui bersama, kebanyakan dari kita mungkin menggunakan media PowerPoint, misalnya MS PowerPoint atau Libre Presentation mungkin atau yang lainnya dari aplikasi Office yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita mau lebih interaktif lagi, kita saat menggunakan PowerPoint ini menggunakan mouse untuk menulis ya. Papan tulis ada saat presentasi misalnya kita presentasi misalnya. Nah, ini kita bisa mengedit tampilan atau mode kita melakukan presentasi. Apakah menggunakan pointer seperti ini ataukah menggunakan pen misalnya. Nah, ini ada laser pointer atau pen. Nah, untuk lebih memudahkan atau ya meringankan pekerjaan kita sedikit dan memudahkan mungkin ditangkap oleh peserta didik mahasiswa kita, sebaiknya saya sarankan menggunakan pen tablet, papan tulis plus alat tulisnya tentu saja ya. Nah, seperti apa itu ada di pasaran banyak tersedia, misalnya seperti ini. Nah, ini jadi supaya kita menulisnya lebih halus hasilnya memang tidak sehalus tulisan tangan ketika menggunakan pulpen atau pena kita di kertas ya. Tetapi akan lebih bagus, jauh lebih bagus daripada kita kalau menulis menggunakan mouse. Ya. Oke, jadi ini alat yang diperlukan. Selain aplikasi tadi untuk presentasi, kita menggunakan pen tablet. Nah, kalau mau lebih bagus lagi adalah menggunakan kombinasi ya. Nanti ada mungkin PowerPoint, mungkin ada aplikasi yang namanya di Windows kita sudah terinstall yaitu OneNote ini. Saya punya versi 13. Tampilannya seperti ini. Nah, enaknya menggunakan aplikasi ini, kita tidak perlu melakukan proses saving, menyimpan hasil pekerjaan atau rekan-rekan kita ya. Jadi ini hasil pekerjaan saya selama ini misalnya dia tidak akan terhapus kalau kita menutup aplikasi. Jadi akan tersimpan secara otomatis. Ini kira-kira seperti papan tulis yang tidak pernah ada batas bawahnya. Jadi ini misalnya sudah sampai seperti ini, kita bisa ekspor dan sebagainya di sini ya, ekspor, simpan dan sebagainya, biasa ya menggunakan model ini ada ekspor. Nanti kita akan ekspor bentuk apa dan sebagainya, ini PDF dan sebagainya ya, banyak di sana. Nah, ini bisa tidak berujung, kita bisa menambah ke bawah lagi terus sampai terus bawah. Nanti kemudian hasilnya akan tersimpan secara otomatis tanpa melakukan proses penyimpanan, save ya. Nah, ini di sini banyak kita bisa melakukan beberapa ini penambahan, ada spreadsheet, file, image, tabel juga kita bisa insert di sini. Nah, oke, jadi kombinasi Oke, nah jadi supaya menghindari kebosanan dalam kita memberikan kuliah untuk mahasiswa kita dan kita sendiri, juga dapat meningkatkan pemahaman bagi peserta didik kita, mahasiswa kita. Nah, jadi kita misalnya menggunakan, jadi medianya adalah misalnya MS PowerPoint atau Libre Presentation atau yang lain, kemudian ditambah ini adalah OneNote yang ini yang sedang saya buka ini, OneNote. Oke, nah kemudian tentu saja ditambah papan tulis plus alat
tulisnya atau pen tablet. Biasanya kalau kita beli pen tablet sudah paket antara papannya dan alat tulisnya. Oke, jadi ada tiga komponen ini ya untuk bisa membuat kelas daring kita lebih interaktif. Ada tiga. Nah, kalau kita menggunakan kombinasi ketiganya bersama-sama, hasilnya tentu lebih dahsyat. Oke, misalnya seperti ini. Saya akan menggunakan kombinasi antara PowerPoint saya. Nah, ini nanti ke OneNote saya. Misalnya di sini. Nah, kalau kita akan bercerita tentang sesuatu merujuk kepada PowerPoint, kita bisa pindah sini ya ke slide, tapi agak kurang ini ya, ribet. Nah, kalau memang sudah direncanakan dengan bagus, kita bisa ekspor ini masing-masing slide ini menjadi image nanti. Nah, kita ekspor menjadi image. Oke, export image sebentar mana? Create image package presentation. Oke, save as. Oke, save as ya, maksud saya adalah save as, bukan export. Nah, kita save as nanti mungkin PNG atau JPEG, kita pilih sama saja saya kira. Mungkin misalnya JPEG ya. Oke, ini akan saya simpan di folder ini. Nah, nanti akan membuat folder sendiri. Saya tadi memiliki 3 slide, maka slide akan dikumpulkan dalam folder sendiri. Ini misalnya ya nama filenya. Kita save as. Apakah semua slide ataukah tertentu? Nah, all slide misalnya. Oke, sudah selesai. Maka slide ini akan ada di folder yang tadi dipilih, yaitu di sini. Nah, oke. Nah, ini. Nah, oke. Nah, ini hasilnya. Nah, nanti setelah itu, misalnya kita akan menggunakan kombinasi dengan OneNote ya. Oke, misalnya ini OneNote saya. Nah, saya akan menerangkan tentang slide ini. Nah, saya drag and drop biasa ya, saya kira di sini. Itu kalau mau kita kombinasi dengan OneNote. Tapi kalau kita menggunakan PowerPoint dan pen tablet, nah kita bisa juga ya setelah misalnya seperti ini. Oke, current slide. Nah, kemudian kita akan menambahkan sesuatu. Nah, di sini. Nah, ini sebaiknya saya sarankan pointernya kita tambah dengan efek ya, lingkaran berwarna misalnya supaya jelas kalau kita menggerakkan mouse dari tempat satu ke tempat yang lain, sehingga akan mudah dibaca oleh atau dilihat oleh peserta didik, mahasiswa atau siswa kita. Nah, misalnya saya akan menambahkan di sini ya tentang diagram pedigree dari data silsilah yang ada. Misalnya seperti ini. Kemudian ada 2, kemudian 3 adalah di bawahnya sini, kemudian panah ke sini, panah ke sini, panah ke sini, ini 4, kemudian oke, ini saya lingkari lagi. Nah, kemudian 3 ke 4 hasilnya ke sini adalah 5. Nah, demikian. Jadi kita contoh. Nah, jadi lebih interaktif. Nah, kalau bisa juga demikian kita akan melingkari di sini contoh ini seperti ini atau ini seperti ini, atau kita lingkari Z misalnya atau ini, nah oke dan sebagainya. Jadi kita lebih fleksibel. Nah, oke. Nah, tulisan tangan saya memang tidak sebagus kalau saya menulis di kertas, tapi masih bisa terbaca. Nah, oke. Ini kalau menggunakan PowerPoint atau aplikasi Office untuk presentasi yang lainnya. Setelah itu mau disimpan atau enggak, kita misalnya discard. Kalau mau simpan nanti dikirimkan ke siswa boleh juga. Nah, kalau yang tadi kombinasi OneNote dengan image adalah seperti ini. Jadi kita bisa di sini drawing misalnya akan menggambar, ini colornya bisa beda-beda.
dan ketebalannya beda-beda juga ini. Ya, jadi kita misalnya saya menggunakan merah. Saya akan menggambar pedigree yang tadi di sini di sebelah kanannya. Di sini juga bisa kita oret-oret ya. Jadi ini misalnya seperti itu ya, misalnya atau kita undo ini kita undo. Jadi saya akan mulai dari baris pertama misalnya. Nah, di sini ada satu. Nah, kemudian yang di sini adalah dua. Oke, nah kemudian ini karena orang tua satu dan dua mempunyai anak tiga, nih. Kemudian em, tetua dari tiga adalah satu dan dua, berarti ini ke sini. Kemudian ada individu empat, empat adalah anak dari satu dan dua. Nah, kemudian selanjutnya ada individu lima, anak dari ini misalnya ya. Nah, kemudian kita apa di sini mau bercerita apa? Misalnya tentang coefficient inbreeding dulu ya. Manakah yang inbreeding? Mana individu inbred misalnya. Nah, kita bisa tuliskan di sini. Nah, oke. Nah, siswa nanti akan menjawab sesuai yang diharapkan. Nah, kemudian kalau kita mau misalnya mencari koefisien kekerabatan, misalnya individu 1 dan 5, kita bisa membuat di sini, misalnya 1, 5 sama dengan berapa. Nah, demikian. Kita bisa ganti ini, warna misalnya. Di sini misalnya, tek, 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 tek. Di sini R13. Nah, jadi um, akan saya kira lebih berbeda jika dibandingkan dengan kita hanya menerangkan slide saja PowerPoint. Ini saya kira akan lebih lebih baik dipahami oleh mahasiswa. Nah, jadi ini bisa di rename ya. Kita misalnya pertemuan 13 misalnya seperti ini. Boleh menggunakan itu ya, tanda pagar. Nah, kita misalnya seperti ini saja. Nah, oke. Nah, ini panjang ke bawahnya papan ini bisa panjang sekali ya. Misalnya, oke, saya akan membuat gambar di sini nih. Nih. Oke. Nah, dia akan ke bawah terus. Nanti kita bisa lanjutkan lagi ya. Nah, ini misalnya ke bawah sana lagi. Terus kita membuat misalnya peta atau apa ya. Oke. Di sini ada rumahnya siapa. Nah, oke. Sini kemudian ada bangunan apa lagi. Nah, demikian. Jadi saya kira akan lebih baik menggunakan kombinasi PowerPoint, OneNote, ya, OneNote, kemudian papan tulis. Seperti yang tadi saya sampaikan, banyak mereknya di online shop, banyak merek dan harganya juga bervariasi tergantung dari kemampuan budget masing-masing. Saya kira demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan menambah informasi bagi Bapak Ibu atau teman-teman dosen yang belum memperoleh informasi tentang hal ini. Nah, kalau suka dengan video ini, ya tentu saja bisa like dan subscribe. Setelah itu, gitu. Terima kasih, thank you, sampai ketemu lagi.